untuk kita akan senantiasa baik. Dan sebelum itu saya menyampaikan penghargaan yang sangat besar terhadap rekan-rekan yang bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti sosialisasi MONIF ya, SPMI. Untuk itu saya persilakan kepada Kepala PPM Bapak Muhammad Furqon untuk menyampaikan poin-poin apa yang bisa diketengahkan agar nanti kita bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Dipersilakan Pak Furqon. Pimpinan Bapak Ibu, mohon izin untuk pada pertemuan hari ini kita agendakan sosialisasi pelaksanaan MONEF SPMI semester ganjil tahun akademik 2023-2024. Nah, di kegiatan sosialisasi ini sebetulnya kita akan mengawali konsolidasi, koordinasi rekan-rekan dari PPS atau di fakultas dan pasca dengan rekan-rekan yang akan mendampingi dalam pelaksanaan MONEF SPMI, yaitu rekan-rekan gugus jaminan mutu di tingkat prodi dan juga rekan-rekan di tingkat PPS, yaitu gugus kendaraan mutu. Nah, kegiatan ini kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap akhir semester. Biasanya kami lakukan itu setelah tuntasnya UAS, begitu ya, bisa seminggu setelah UAS, karena memang seminggu atau 6 minggu setelah UAS itu rekan-rekan ini sudah tuntas dalam melakukan pembelajaran, kemudian juga terkait dengan nilai sudah tuntas. Sehingga pada kegiatan setelah UAS ini kami manfaatkan untuk melakukan perekaman mutu, gitu ya. Perekaman mutu terutama dalam, kalau di semester ganjil ini akan berfokus pada bidang tridharma sebetulnya. Bidang tridharma yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Dan ada luaran tridharma. Nah, perlu kami informasikan bahwa lingkup MONEF untuk rekan-rekan gugus jaminan mutu itu ada 4 tadi, tridharma dan baik itu ganjil dan genap. Kemudian untuk rekan-rekan di GKM, gugus jaminan mutu di tingkat fakultas atau program sarjana ini akan melakukan perekaman data mutu dari masing-masing UPPS itu ini per 1 tahun akademik. Gitu. Sehingga pada semester ini rekan-rekan GKM ini melakukan pendampingan juga atau melakukan koordinasi dengan rekan-rekan GJM yang ada di masing-masing UPPS untuk melakukan perekaman data terutama di prodi, gitu ya. Nah, fokus untuk GKM nanti akan lebih banyak di setelah semester genap, begitu. Setelah tahun akademik tuntas, begitu, tahun 2023 tahun 2024. Ya, yang mana lingkup dari GKM ini ada beberapa hal. Pertama, ketercapaian visi misi dari BPS, kemudian tata pamo, kemudian SDM, keuangan, sampai dengan kerjasama. Nah, mohon nanti rekan-rekan GKM dan GJM yang melakukan pendampingan mutu ini bisa dibantu untuk merekam data, Bapak Ibu. Salah satu ikhtiar kami adalah setiap semester dilakukan perekaman data supaya Bapak Ibu di masing-masing prodi ini bisa melakukan evaluasi diri, begitu. Jadi setelah pelaksanaan MONEF ini biasanya rekan-rekan GJM ini akan membuat laporan gugus jaminan mutu tingkat prodi, dan itu bisa menjadi bahan evaluasi diri di tingkat DPPS dan di tingkat prodi, sehingga masing-masing kaprodi ini bisa memastikan bahwa kesiapan untuk melakukan
SPMI lah, atau akreditasi. Jadi kalau memang sudah dinyatakan layak oleh rekan-rekan GJM dan GKM untuk peningkatan status akreditasi, maka itu menjadi salah satu pertimbangan atau rekomendasi bahwa prodi ini sudah layak. Ayo dari mungkin statusnya baik menjadi baik sekali, dari statusnya baik sekali menjadi unggul. Nah, di samping itu juga bahwa kegiatan ini untuk ajang silaturahim juga ya, saya kira ajang silaturahim juga, mempererat dari masing-masing prodi supaya nanti ke depannya atau nanti setelah tuntasnya tahun akademik ini juga menjadi bahan dari rekan masing-masing prodi dalam mempersiapkan audit mutu internal. Sehingga ketika setiap semester ini dilakukan monef implementasi SPMI di ganjil genap, maka nanti di akhir tahun akademik biasanya kami agendakan di September, begitu ya, setelah tuntasnya semester genap, Agustus, September atau Oktober, ini kita agendakan audit internal. Ini menjadi salah satu pendukung, saya kira ya, pendukung. Karena memang kondisi tatanan maka menjadi mitra itu dalam peningkatan mutu dari masing-masing tingkat prodi. Baik, saya kira itu sebagai gambaran awal untuk sosialisasi ini. Nanti untuk paparan teknisnya mungkin lebih detail akan dipaparkan oleh Pak Kabid Penjaminan Mutu, Pak Bredi, dalam hal ini setelah sesi pengantar di sana. Saya kira demikian untuk sesi ini pengantar. Kami akhiri. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Furqon atas paparannya. Untuk selanjutnya, Pak Brady akan mengulas beberapa hal yang mungkin rekan-rekan bisa ikuti agar ke depan kendali mutu kita akan bertambah baik. Dipersilahkan Pak Brady. Baik, terima kasih. Suara saya tertangkap, Pak? Jelas? Terdengar, Pak ya? Jelas sekali. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita bertemu pada Zoom meeting dalam rangka sosialisasi MONEF atau Monitoring dan Evaluasi SPMI semester ganjil tahun akademik 2023-2024. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang kita takdimi bersama beliau pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid, yang kita hormati bersama beliau Rektor Universitas Nurul Jadid, bersama dengan jajaran Wakil Rektor Universitas Nurul Jadid, Bapak Ibu pimpinan di lingkungan Universitas Nurul Jadid, khususnya Bapak Ibu Kepala UPPS, Direktur dan Dekan Fakultas di Universitas Nurul Jadid, Bapak Ibu Kaprodi yang kami hormati, dan juga Bapak Ibu GKM dan GJM yang kami banggakan. Saya akan langsung menginjak pada teknis pelaksanaan ya, mulai dari jadwal nanti, kemudian bagaimana pelaksanaannya, dan juga saya akan menyampaikan beberapa hal tentang susunan GKM GJM. Ya, karena ada beberapa dari hasil FGD dengan pimpinan UPPS kemarin, itu ada beberapa yang ada dievaluasi atau perubahan gitu ya, karena yang bersangkutan sudah menduduki jabatan struktural baik di dalam atau di luar Universitas Nurul Jadid. Baik Bapak Ibu, mohon izin saya share screen ya. Minta tolong host saya bisa share screen.
Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dengan surat pemberitahuan yang sudah kami apa, layangkan di tanggal 4 Februari ya 2024 kemarin, itu untuk timeline pelaksanaan MONEF GKM dan GJM semester ganjil tahun akademik 2023-2024 ya. Pelaksanaannya kita akan mulai dari tanggal 6 atau hari ini ya, tanggal 6 Februari sampai tanggal 22 Februari di kantor UPPS masing-masing. Berkaitan dengan kapan pastinya atau detailnya pada masing-masing UPPS atau masing-masing prodi, karena pada semester ganjil ini yang akan melakukan MONEF hanya pada GJM dan GKM akan mendampingi atau mengawal proses MONEF pada prodi masing-masing ya kan. Seperti yang disampaikan oleh Kepala LPPM tadi, yang akan dimonef untuk semester ganjil itu khususnya pada bidang pendidikan. Ya, pada bidang pendidikan, saya rasa Bapak Ibu GKM dan GJM sudah memahami hal tersebut. Kemudian untuk template pelaporannya itu masih sama dengan yang sudah pernah kita gunakan ya atau kita susun. Antara tanggal 6 sampai tanggal 22 Februari, kapan detail pelaksananya silahkan Bapak Ibu GKM, GJM berikut Kaprodi itu membuat kesepakatan. Nah, misalkan kapan antara tanggal 6 sampai tanggal 22 itu. Jadi nanti kami akan meminta laporan sebagai koordinasi ya dengan LPPM kira-kira kapan agar kami juga bisa mendampingi paling tidak atau bisa memantau pelaksanaannya gitu. Silahkan ditentukan antara tanggal 6 sampai 22 Februari. Kemudian untuk penyusunan laporan MONEF itu sudah bisa mulai disusun antara tanggal 17 sampai 22 Februari. Ya, atau paling tidak setelah 11 hari ya, setelah tanggal 6, Bapak Ibu GJM didampingi oleh GKM itu sudah bisa melakukan penyusunan laporan MONEF implementasi SPMI UNUJA semester ganjil tahun akademik 2023-2024. Untuk detailnya Bapak Ibu itu seperti ini sebenarnya. Mohon izin. Biar kita sama-sama memahami. Mana tadi? Ya, terlihat ya Bapak Ibu ya. Baik, pelaksanaan MONEF implementasi SPMI UNUJA di tahun akademik 2023-2024 di semester ganjil ini kita mulai dengan pemberitahuan ya pada tanggal 4 Februari kita sudah mengirimkan atau melayangkan surat pemberitahuan kepada pimpinan UPPS, kepada GKM GJM ya kan sudah kita share bahwa akan dilaksanakan MONEF di tanggal 4 Februari. Kemudian kemarin tanggal 5 Februari itu kita sudah melaksanakan FGD ya, FGD berkaitan dengan MONEF ini dengan pimpinan UPPS. Dan hari ini tanggal 6 itu kita mengadakan sosialisasi pelaksanaan MONEF. Selanjutnya itu dilanjut mulai hari ini sebenarnya sudah bisa dilaksanakan MONEF-nya sampai nanti tanggal 22. Hingga nanti tanggal 17 sampai tanggal 22 itu laporan sudah bisa disusun oleh GJM maksud saya bersama dengan GKM. Di sana Bapak Ibu pimpinan UPPS dan Kaprodi memiliki kepentingan juga untuk mengawal ya seperti apa pelaporannya. Jadi silahkan Bapak Ibu UPPS dan kepala UPPS maksud saya dekan dan direktur dan Kaprodi itu bisa menanyakan ya, bagaimana mana itu laporannya biar ya, kita bisa sama-sama kawal untuk proses monitoring dan evaluasi SPMI di tingkat prodi ini.
Kemudian nanti Bapak Ibu GJM setelah melakukan apa Monef, ya itu akan menyusun berita acara. Ya, berita acara Monef di semester ganjil kita akan siapkan di LPPM, ya kan, silakan Bapak Ibu GJM itu bisa meminta salinan untuk file ataupun hard file dari berita acara, ya kita akan siapkan nanti. Kemudian setelah laporan tersusun dengan baik dan tuntas, dianggap tuntas, Bapak Ibu GJM itu bisa langsung mengunggah di akun eSPMI masing-masing, ya di akun eSPMI masing-masing pada tahun akademik 2023-2024 semester ganjil. Sebenarnya Bapak Ibu GKM dan GJM Monef implementasi SPMI seperti yang diarahan dari pimpinan bahwa untuk bidang pendidikan itu tidak hanya dilakukan di akhir semester, ya, tapi sepanjang semester, baik khususnya di tengah semester, ya, atau mungkin per 4 pertemuan pada perkuliahan itu sudah dilakukan Monef, terutama pada proses perkuliahan, kehadiran, dan seterusnya. Dan saya rasa beberapa GJM sudah melakukan proses Monef kemarin, dan itu bisa dilanjutkan, ya, bisa dilanjutkan untuk pengisian datanya atau pelaporannya. Untuk bidang penelitian PKM dan luaran Tridharma, jika ada itu bisa dimasukkan atau bisa dilaporkan juga pada laporan Monef SPMI di semester ganjil ini. Tapi kita akan lebih berfokus pada bidang pendidikan. Begitu, Bapak Ibu. Baik, kita akan lanjut dulu ya di daftar tim GKM dan GJM. Nah, kemarin dari hasil FGD ada beberapa yang perubahan, ada beberapa perubahan. Untuk yang di program Pascasarjana ini tetap ya ada GKM-nya itu Bapak Dr. Abdullah, kemudian GJM di S2 MPI itu Bapak Badrul, dan S2 PAI itu Bapak Dr. Jazil. Itu tetap ya, tidak ada perubahan, tetap. Kemudian di FAI ada perubahan kemarin diusulkan Bapak Mustafa Syukur ya, karena kemarin Bapak Sofyan itu terkendala dengan apa kemarin kesehatannya ya, kalau nggak salah seperti itu. Jadi Bapak Mustafa Syukur ini yang diusulkan nanti untuk menjadi GJM Prodi HK atau AS. Kemudian di FT itu tetap, ya, personelnya tetap. Di Fakultas Kesehatan ada perubahan di GJM program studi atau profesi nurse, dari awalnya Ibu Husnul digantikan oleh Ibu Maulidiyah Jannatul Azizah Heru. Itu ya, karena Bu Husnul sekarang menjabat sebagai Wakil Dekan Fakultas Kesehatan. Dan ini usulan dari Ibu Dekan Fakultas Kesehatan. Kemudian untuk yang Soshum, di Soshum ini ada kekosongan kemarin untuk GJM Prodi Hukum. Ya, karena Bapak Zairuddin ini, beliau sekarang sedang menjabat Bawaslu ya di Kabupaten, komisioner Bawaslu maksud saya, di Kabupaten Bondowoso, sehingga tidak bisa melanjutkan peran beliau sebagai GJM di Prodi Hukum. Dan ini kemarin diusulkan oleh Pak Dekan Soshum, itu PLT-nya
Pak Muhammad Sofyan Adi Pranata. Jadi Pak Sofyan nanti itu menjabat 2 GJM. Sama seperti kalau di teknik itu ada Pak Faid ya. Pak Faid itu pegang 2 prodi, prodi Sistem Informasi dan Rekayasa Perangkat Lunak. Jadi Pak Sofyan ini nanti beliau untuk sementara ya sampai nanti secara definitif ada GJM untuk prodi hukum. Jadi sementara Pak Sofyan itu pegang di prodi PBI dan prodi hukum di Fakultas Sosial dan Humaniora. Kemudian Bapak Ibu Kepala UPPS, kami nanti mohon ya secara tertulis bisa bersurat kepada kami untuk mengusulkan atau merekomendasikan nama-nama yang tadi diusulkan sebagai GJM. Untuk selanjutnya kita akan menjadikan dasar ya untuk kita ajukan ke rektor atau ke pimpinan Universitas Nurul Jadid. Mungkin sementara itu ya yang perlu saya sampaikan. Lebih lanjut kita bisa dialog atau tanya jawab untuk Monef implementasi SPMI di semester ganjil 2023-2024 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Brady yang telah menyampaikan beberapa hal penting terkait dengan kendali mutu kita, dan ada perubahan yang telah disampaikan. Kemarin kita koordinasi dengan pimpinan, oleh karena itu pada sesi ini kami persilahkan kepada rekan-rekan yang ingin mengajukan pandangan atau pertanyaan, dipersilahkan Pak. Silakan Bapak Ibu. Terutama mungkin yang GJM yang baru ya. Mungkin ada pertanyaan atau dari Bapak Ibu Kaprodi nanti ada masukan atau pertanyaan, silahkan. Entah tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan untuk di apa? Bentar. Di aplikasi SPMI-nya ya. Baik, Pak Ibu, ini saya Baik Bapak Ibu, ini saya coba share terutama untuk GCM ya, biar tidak bingung. Nanti juga perlu saya ingatkan. Ini saya ambil contoh, mohon izin. Ini Bu Husnul ada di sini tidak? Saya buka akunnya Bu Husnul karena memang sudah. Oke, di akun SPMI Bapak Ibu GJM, ya kan, untuk pelaporannya yang nanti akan diunggah, ya. Jadi di sini ini sudah terupload semua kemarin untuk semester ganjil dan semester genap di 2022-2023, ya. Ya. Kemudian
tinggal nanti Bapak Ibu ya di sini tambahkan data. Ya, kalau template masih sama seperti yang kita pakai untuk yang di semester genap di 2022-2023 itu masih sama, tinggal digantikan pilihan akademiknya, kemudian pilihan akademiknya semester dan prodi apa, kemudian langsung di upload. Dengan catatan laporan tersebut sudah disetujui oleh semua pihak yang bertanda tangan ya di laporan, mulai dari GJM, GKM, kemudian Kaprodi, Dekan dan Kepala LPPM. Jika sudah fix semuanya, bisa langsung diunggah di akun SPMI Bapak Ibu masing-masing. Kemudian juga saya ingin menyampaikan ini. Ya. Ya. Kenapa tadi saya sampaikan bahwa perlu ada pengesahan dulu ya, atau setelah ditandatangani oleh beberapa pihak, mulai dari kepala UPPS sampai kepada kepala LPPM ya. Karena nanti kita akan checklist seperti ini, seperti apa progresnya ya. Insya Allah Bapak Ibu GKM, GJM sudah paham di sini. Ini kemarin yang semester genap 2023. Nah, jadi seperti ini. Jadi kita akan kontrol di sini, ya kan? Ini sudah yang terupload ke SPMI. Kalau di semester ganjil itu 91,6%, yang di semester genap masih 86,21% karena ada beberapa laporan yang belum tuntas ya kemarin ya. Itu minta tolong untuk dituntaskan. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan. Assalamualaikum Pak Brady. Ya, Waalaikumsalam Pak Badrul. Silakan. Mohon maaf atas waktunya dan terima kasih. Kemarin saya sendiri ngupload PKM dan jurnal itu linknya nggak bisa masuk ke sister, Pak. Begitu, Pak. Jadi saya sudah ada jurnal dan PKM-nya, terus ke sisternya itu tidak masuk, tidak bisa masuk dan ditutup kemarin gitu. Mohon arahannya, mungkin ada solusi. Mungkin ini salah teknis mungkin ya, Pak. Masalah teknis mungkin, Pak. Mungkin terjadi juga dengan dosen-dosen yang lain untuk nguploadnya itu, Pak. Ya, terima kasih. Baik, Pak Badrul, terima kasih ya. Pertanyaannya sebenarnya harusnya ditanyakan ke bagian kepegawaian, Pak ya, karena kita sedang diskusi untuk monef implementasi SPMI di sini. Jadi kalau boleh saran, Pak Badrul bisa tanya ke bagian kepegawaian atau bisa ke di program Pascasarjana, atau mungkin tanya ke Pak Herman. Pak Herman ada ya? Ya itu, Pak. Ya nanti ya ini kita Hadir, sedang. hadir. Pak Herman sedang garap PKD sama saya. Oh ya, nah itu Pak Halo, Badrul Pak bisa Herman. langsung ke Pak Herman. Bisa langsung Ya, ke Pak Herman. Siap dosen membantu. sektor pasca, Pak. Ntar lagi, Pak. Ya. Nantilah saya ajari langsung bisa diupload di TikTok, di YouTube. Ya, monggo yang lain. Ya, mantap Pak Herman. Ya, gitu Pak Badrul ya. Oke. Ya, Oke. gitu Pak Badrul ya. Oke. Oke.
Silakan Bapak Ibu yang lain. Mungkin ada pertanyaan lagi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Izin bertanya Pak terkait ini untuk tanda tangan atau pengesahan dari dekan dan lain sebagainya itu apakah sudah bisa yang elektronik itu ya Pak? Atau masih minta manual? Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Bu Novela. Untuk tanda tangan pengesahan di laporan GJM ya, itu sementara masih manual ya Bu Novela ya, karena ini aplikasinya masih dalam proses pengembangan, ya kan, masih sedang digarap gitu. Mudah-mudahan mungkin dalam waktu cepat, tapi insya Allah bukan di semester ini Bu Novela. Ya itu bisa digunakan. Jadi tetap secara manual nanti Bapak Ibu GKM, GJM, nah itu minta tanda tangan pada pihak-pihak terkait, kemudian di scan dan di attach atau dilampirkan ya, dimasukkan di ini di laporannya. Saya kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Silakan, mungkin masih ada pertanyaan Bapak Ibu. Saya Pak Freddy. Kemudian saya perlu mengingatkan juga atau menyarankan Bapak Ibu GCM dan Kaprodi bisa ada link drive ya yang bisa diakses bersama, sehingga bisa mempercepat proses perekaman data. Artian GCM itu tidak mencari data tapi merekam data. Ya, mengambil data yang sudah disajikan oleh Kaprodi gitu, dan bisa saling nanti bekerja sama ya untuk segera menuntaskan rekaman datanya itu biar tidak molor ya, biar tidak terlalu lama, karena bagaimanapun kepentingan Monef implementasi SPM ini juga merupakan kepentingan Bapak Ibu Kaprodi dan Kepala UPPS. Pak Idkon, ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada ya Bapak Ibu ya. Saya rasa cukup jelas. Tinggal nanti. Ya, silakan. Apa tadi? Baik, kalau tidak ada, mungkin saya perlu mengingatkan, silahkan mulai hari ini bisa Bapak Ibu GKM GJM berkoordinasi dengan Kaprodi masing-masing, dengan Kepala UPPS masing-masing untuk menentukan jadwalnya ya, antara tanggal 6 sampai tanggal 22 Februari itu kira-kira kapan mau dilaksanakan Monefnya. Nanti bisa pemberitahuan ke LPPM, karena paling tidak kita bisa mendampingi nanti seperti itu. Tapi saya rasa Bapak Ibu GKM GJM sudah bisa jalan ya, tanpa didampingi sudah bisa jalan. Tapi kalau belum dampingan kami siap, karena fungsi antara GKM GJM dengan LPPM adalah fungsi koordinasi. Baik, mungkin saya rasa cukup ya untuk pertemuan pagi hari ini. Saya kembalikan kepada moderator Bapak Saida. Silakan. Terima kasih Pak Brady atas urawannya yang cukup jelas dan terperinci, agar rekan-rekan GKM dan GCM berikan perhatian dan berkoordinasi dengan prodi masing-masing untuk nanti ketika Munif telah menyiapkan dokumen yang diperlukan,
sebenarnya secara keseluruhan GKM GJM telah melakukan dengan sangat baik, tetapi ada beberapa orang yang terkendala bukan karena abai sebenarnya, tapi berkait dengan hal yang masih bisa dibicarakan. Oleh karena itu, kami dari pihak LPPM terima kasih atas kehadiran pimpinan dan yang bertanggung jawab di GKM dan GJM masing-masing program. Oleh karena itu, mari kita akhiri pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.